Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Asri hadir? Hadir, Bu. Isa? Hadir, Ibu. Zahra? Hadir, Bu. Wah, hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai fotosintesis. Dan juga hari ini akan diadakan sesi diskusi agar kalian lebih memahami materi tersebut. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi hari ini? Siap, Bu. Wah, luar biasa. Kalau begitu, kalian harus mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Kalian juga harus memperhatikan materinya dengan benar. Selain itu, dalam kegiatan diskusi, kalian juga harus berperan aktif. Oke? Karena nanti, Ibu akan memberikan penilaian bagi kalian yang aktif, disiplin, dan juga memperhatikan materinya dengan baik. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai untuk mempelajari materi hari ini, apakah di antara kalian ada yang masih ingat terkait dengan materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan? Silahkan angkat tangannya ya. Saya, Bu. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Baik, bagus. Terima kasih banyak ya. Nah, ternyata materi mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan itu sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai fotosintesis. Nah, apakah di antara kalian ada yang ingin berpendapat mengenai definisi dari fotosintesis itu apa? Silahkan angkat tangannya ya. Saya, Bu. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mendapatkan makanan dengan memanfaatkan cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan mineral. Nah, dapat kita pahami dari apa yang telah disampaikan oleh teman kalian bahwa fotosintesis itu adalah proses tumbuhan untuk mendapatkan makanan dengan memanfaatkan karbon dioksida, air, dan juga cahaya matahari. Nah, materi terkait fotosintesis ini sangat berkaitan erat dengan proses pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Karena fotosintesis itu akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, ternyata pada Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang berkaitan erat dengan materi fotosintesis. Salah satunya itu ada pada Quran Surat Al-An'am. Ayat ke-99. Apakah di antara kalian ada yang siap untuk membacakan dan juga menyampaikan kandungan pada ayat tersebut? Silahkan angkat tangannya ya. Saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Pada terjemah ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari langit, yakni hujan, dan menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan, khususnya tanaman yang hijau. Hal tersebut berkaitan dengan fotosintesis yang memerlukan adanya mineral atau air untuk menunjang proses fotosintesis dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Sehingga tumbuhan tersebut dapat berkembang dengan baik yang ditandai dengan bertambahnya ukuran pada tinggi atau diameter tanaman tersebut. Baik, bagus. Terima kasih banyak ya. Nah, betul. Jadi, kurang lebih seperti itu ya bagaimana keterkaitan antara Quran Surat Al-An'am Ayat ke-99. dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai fotosintesis. Nah, kalau begitu kita langsung saja ya masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terkait dengan kompetensi dasar, tujuan, serta indikator dari proses pembelajaran hari ini. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak.
Terdapat dua kompetensi dasar pada materi pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu ada pada poin 3.5, yakni menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Dan yang kedua yaitu menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Adapun 4 indikator pembelajaran yang perlu kita capai dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-An'am ayat ke-6. Yang kedua, peserta didik mampu memahami definisi dari fotosintesis. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan mengetahui bagian-bagian pada tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengetahui komponen apa saja yang terlibat dalam proses fotosintesis. Nah, kalau begitu, mari kita langsung saja masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, di sini Ibu menyediakan sebuah tumbuhan dan kalian perlu memperhatikan dengan baik bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Seperti yang kalian ketahui bahwa fotosintesis adalah proses tumbuhan mendapatkan energi dan makanan dengan memanfaatkan cahaya matahari, air atau mineral, dan karbon dioksida. Pada bagian-bagian tumbuhan tersebut, terdapat salah satu organ yang sangat berperan penting untuk menunjang proses fotosintesis, di mana organ tersebut biasanya ditandai dengan keberadaan pigmennya yang berwarna hijau. Nah, kira-kira dari tumbuhan tersebut yang telah kalian amati dan juga telah kalian perhatikan, bagian-bagian apa sajakah yang kalian ketahui dari tumbuhan tersebut? Saya Bu, jadi bagian pada tumbuhan tersebut terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Terima kasih. Ya, betul. Nah, kira-kira jika dikaitkan dengan materi fotosintesis, bagian apakah pada tumbuhan tersebut yang sangat berperan penting untuk menunjang terjadinya proses fotosintesis pada suatu tumbuhan? Daun Bu, karena pada daun terdapat banyak klorofil yang mampu memunculkan pigmen hijau. Klorofil tersebut berfungsi dalam fotosintesis. Ya, betul. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi, untuk ketua kelasnya, silahkan untuk mengambil LKPD yang ada di Ibu. Nah, sekarang kalian boleh duduk secara berkelompok. Kelompoknya boleh terdiri dari 2 atau 3 orang. Nanti kalian perlu mendiskusikan terkait dengan ciri-ciri, fungsi, serta bagaimana klorofil itu berperan dalam proses fotosintesis seperti yang telah disinggung oleh teman kalian sebelumnya. Nah, kalian boleh mencatat jawabannya di LKPD yang telah Ibu sediakan. Selain itu, di LKPD juga ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab, dan nanti setelah kalian selesai menjawab semua pertanyaannya, silahkan siapkan 1 orang perwakilan untuk maju ke depan dan juga menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Baik, waktu diskusinya telah habis ya anak-anak. Kalau begitu, Ibu persilahkan kepada perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan Menyampaikan hasil diskusinya. Alhamdulillah, Hasil diskusi yang telah kalian presentasikan dan telah tepat dan juga sesuai dengan konsep dan juga materi pembelajaran hari ini, yaitu terkait dengan fotosintesis. Kalau begitu, apakah di antara kalian ada yang masih belum paham terkait dengan materi dan juga hasil diskusi kali ini? Silahkan angkat tangannya ya. Siap, sudah paham Bu, tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik, kalau begitu, jika semuanya sudah paham dan juga tidak ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan materi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama dan juga untuk seorang perwakilannya silahkan angkat tangannya dan juga bacakan hasil kesimpulannya. Saya, Bu. Baik, bagus, terima kasih banyak ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang bagian-bagian dari tanaman. Nah, adapun bagian dari tanaman yang menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis itu adalah daun. Nah, adapun organel sel yang menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis itu adalah kloroplas. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis, zat apa saja yang diproduksi pada proses fotosintesis dan juga perubahan energi yang terjadi pada proses fotosintesis. Adapun indikator dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi produk dari fotosintesis dan yang kedua adalah menjelaskan proses perubahan energi pada reaksi fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Nah, fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Jadi, fotosintesis adalah proses penyusunan zat anorganik yaitu air,
dan karbon dioksida dan zat organik yaitu gula dengan bantuan cahaya matahari. Pada dasarnya, proses fotosintesis adalah kebalikan dari proses pernafasan. Pada proses pernafasan terjadi pemecahan dari gula menjadi air, karbon dioksida, dan energi, sedangkan pada proses fotosintesis terjadi mereaksikan atau menggabungkan air, karbon dioksida menjadi gula dengan bantuan cahaya matahari. Ada yang ingin membacakan surat yang berhubungan dengan fotosintesis? Saya, Bu. Terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang Ibu akan melakukan demonstrasi. Nanti kalian akan mengamati dan juga memprediksi terkait fenomena yang akan terjadi pada daun yang terbuka dan juga daun yang tertutup jika ditetesi iodin. Kalian akan dibagi menjadi kelompok untuk mengisi LKS yang Ibu akan bagikan. Sekarang kalian perhatikan video tersebut. Dalam percobaan SAT, prosesnya diawali dengan menutup sebagian daun menggunakan aluminium foil. Proses ini dilakukan saat daun masih berada di pohon. Setelah beberapa saat, petik daun yang sudah dibungkus sebagian dengan aluminium foil. Kemudian, rebus daun tersebut, yang dimana tujuannya untuk merusak sel-sel daun dan juga untuk melarutkan klorofil. Rebuslah daun dalam alkohol panas untuk melarutkan klorofilnya. Setelah itu, cucilah daun di bawah air mengalir. Lalu tetesilah daun dengan larutan lugol atau iodium dan amatilah perubahan warnanya. Apa warna daun sebelum ditetesi iodin? Lalu apa yang akan terjadi jika daun ditetesi dengan iodin? Ada yang tahu jawabannya? Jadi, sebelum ditetesi iodin, warnanya adalah hijau. Dan setelah ditetesi iodin, warnanya menjadi biru. Terima kasih kepada Isa yang sudah menyampaikan jawabannya. Nah, kalian catat di LKS terkait prediksi dan juga kesimpulan yang dapat kalian temukan di fenomena yang terjadi. Nah, sekarang kalian amati video yang Ibu akan tampilkan. Apa fenomena yang kalian lihat? Apakah tumbuhan ini dapat melakukan fotosintesis? Jika iya, bagaimana tumbuhan ini memperoleh CO2? Dapatkah kalian ketahui apa sih gas yang dihasilkan tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu, jadi adanya gelembung gas oksigen, Bu. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dari udara di lingkungannya. Terima kasih kepada Aulia dan Asri yang telah menyampaikan pendapatnya. Amati dan juga simpulkan terkait fenomena uji ingin Hosadi di dalam LKS kalian. Ibu akan beri waktu kalian diskusi selama 10 menit. Ibu harapkan kalian berdiskusi secara aktif karena Ibu akan memberikan penilaian bagi kalian yang aktif dan disiplin. Ada yang ingin mempresentasikan hasil dari jawaban di LKS kalian? Izin menjawab, Bu. Jadi, sebelum ditetesi iodin, warnanya adalah hijau. Dan setelah ditetesi iodin, warnanya menjadi biru. Nah, sedangkan bagian permukaan daun yang tertutup, warnanya menjadi pucat. Nah, hal ini menandakan bahwa pada bagian tersebut tidak berlangsung fotosintesis. Adapun percobaan ingin Hosadi menghasilkan oksigen yang dimana didapatkan gelembung-gelembung gas dengan bantuan cahaya matahari. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Jadi untuk kesimpulannya itu, fotosintesis menghasilkan amilum yang menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Kemudian, fotosintesis akan terjadi jika ada cahaya matahari. Percobaan ingin Hosadi menghasilkan oksigen yang dimana didapatkan gelembung-gelembung gas dengan bantuan cahaya matahari.
Nah, jadi dapat disimpulkan dari uji Sachs tadi bahwa hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat yang di dalamnya terdapat amilum. Nah, pada proses fotosintesis terjadi proses pembentukan karbohidrat dan oksigen dengan menggunakan bahan berupa karbon dioksida dan air. Nah, proses fotosintesis juga berlangsung dengan bantuan energi cahaya. Nah, perubahan energi dari cahaya matahari yang digunakan untuk fotosintesis menjadi karbohidrat. Baik, anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, indikator pencapaian yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa merancang percobaan mengenai fotosintesis. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan hasil dari uji Sachs. Nah, kalian coba lihat dan jelaskan apa yang kamu lihat dari hasil uji Sachs ini. Baik, apakah ada yang mau menjelaskan? Coba acungkan tangannya, atau boleh keluarkan pendapatnya. Izin menjawab, Bu. Jadi jawabannya, terdapat perbedaan hasil antara yang ditutup dengan yang tidak ditutup. Bagus sekali untuk jawabannya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Coba. Pada bagian daun yang tertutup tidak terjadi fotosintesis, sehingga tidak dihasilkan amilum. Terima kasih ya. Nah, kita lanjut. Anak-anak, ada yang tahu hubungan cahaya matahari dan proses fotosintesis? Coba. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jadi, cahaya itu sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Karena jika fotosintesis tidak ada cahaya, maka prosesnya tidak dapat terjadi dan juga amilum tidak dapat terbentuk. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengamati hasil uji Ingenhousz untuk membuat hubungan antara keberadaan cahaya matahari dan dihasilkannya oksigen. Bagaimana anak-anak sudah mengamatinya? Coba Ibu lihat. Nah, lalu bagaimana jika perangkat percobaan disimpan di tempat teduh? Oksigen akan berkurang, Bu. Nah, sama ya, oksigen akan berkurang. Dari diskusi kita tadi, jadi zat apa yang dapat mempengaruhi produksi dari zat hasil fotosintesis? Jawabannya adalah cahaya, Bu. Nah, jawabannya cahaya ya. Jadi bagaimana sih kita dapat mengetahui bahwa cahaya dapat mempengaruhi fotosintesis? Saya, Bu, oksigen yang dihasilkan akan berkurang. Oke, jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa cahaya mempengaruhi fotosintesis? Ibu, saya mau menjawab. Jadi kita harus melakukan percobaan dengan menyimpan di tempat terang dan tempat teduh atau membedakan intensitas cahaya. Nah, ayo kita rancang percobaan mengenai bagaimana sih cahaya itu dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Ayo kalian berdiskusi bersama temannya. Bagaimana? Ada yang susah? Aspek yang direncanakan yaitu merencanakan prosedur, yang kedua merencanakan tabel pengamatan, yang ketiga merencanakan analisis data, Bu. Ini rencana percobaan yang sudah didiskusikan oleh kami, Bu. Bagus sekali ya anak-anak. Nah, kita sudah mendapatkan rancangannya dan nanti kita akan melakukan praktikum mengenai Ingenhousz. Jangan lupa dipersiapkan ya. Baik, Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu melaksanakan percobaan cahaya terhadap hasil fotosintesis. Yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis.
Dan yang ketiga yaitu menyusun laporan cahaya terhadap hasil fotosintesis. Baik, selanjutnya pada pertemuan kali ini, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan juga kelompok B untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah ditentukan. Dan untuk kelompok A melakukan percobaan pengaruh cahaya terhadap proses fotosintesis yang dilakukan di bawah sinar matahari. Dan untuk kelompok B melakukan percobaan di tempat gelap. Baik, Ibu ingin setiap kelompoknya memprediksi hasil percobaan kelompok lain. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk hasilnya. Nanti paparkan setiap kelompoknya 1 orang. Silahkan kepada kelompok A untuk memaparkan hasilnya. Jadi, hipotesisnya adalah hidrilla yang dipaparkan di bawah sinar matahari akan menghasilkan gelembung yang cukup banyak karena semakin tinggi intensitas cahaya, maka akan semakin banyak ATP yang terbentuk, sehingga mempercepat fotosintesis. Tetapi, cahaya yang terlalu tinggi akan merusak klorofil sehingga mengurangi kecepatan fotosintesis. Terima kasih kelompok A. Selanjutnya yaitu kelompok B, silahkan memaparkan hasilnya. Jadi hipotesisnya yaitu hidrilla yang tidak dipaparkan di bawah sinar matahari dan tidak ditambahkan larutan NaCHO3 tidak menghasilkan gelembung. Hal tersebut karena tumbuhan hidrilla tidak melakukan proses fotosintesis di tempat yang gelap sehingga tidak dihasilkan gelembung yang berupa oksigen. Karena semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah pula ATP yang terbentuk, sehingga waktu laju reaksi atau bahkan tidak melakukan proses fotosintesis. Baik, selanjutnya silahkan kalian melaksanakan percobaan berdasarkan tahapan proses yang sudah kalian rencanakan dan yang sudah kalian buat. Jika tidak ada yang mengerti, silahkan bertanya kepada ibu. Baik, silahkan untuk kelompok A menuju luar ruangan dan kelompok B tetap di dalam ruangan. Jika kalian sudah selesai, silahkan kalian mencatat hasilnya serta membuat percobaan diagram batang rata-rata jumlah oksigen setiap perlakuan cahayanya. Selanjutnya, silahkan masing-masing kelompok untuk merumuskan kesimpulan secara keseluruhan. Silahkan untuk perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah cahaya mempengaruhi fotosintesis. Semakin banyak intensitas cahaya, maka semakin banyak hasil fotosintesis. Baik, terima kasih Zahra. Ibu juga ada satu pertanyaan ya. Bagaimana jika intensitas cahaya semakin besar diberikan pada tumbuhan? Yang bisa jawab, silahkan maju ke depan. Izin menjawab, Bu. Ada jumlah optimum dan maksimum cahaya yang dapat ditoleransi oleh tumbuhan. Baik, selanjutnya silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi fotosintesis, serta ibu juga akan membagikan LKPD atau lembar kerja, dan silahkan kalian menjawab soal-soal yang sudah ibu berikan di LKPD tersebut. Sebelumnya, ibu akan menugaskan untuk menyusun laporan kalian dan laporannya nanti dikumpulkan minggu depan.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Baik, Ibu akan menutup pada kegiatan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ya masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terkait dengan indikator dari proses pembelajaran hari ini. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Terdapat 3 indikator pembelajaran yang perlu kita capai dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami reaksi pada proses fotosintesis. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bahayanya kadar karbon dioksida yang berlebih di udara. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu merumuskan solusi terkait pencegahan polusi udara yang disebabkan banyaknya kadar karbon dioksida atau CO2 sebagai gas buangan dan dikaitkan dengan materi mengenai fotosintesis. Nah, baik kalau begitu terkait dengan materi fotosintesis, Ibu akan bertanya terlebih dahulu apakah di antara kalian ada yang mengetahui bagaimana reaksi dari proses fotosintesis itu? Saya, Bu. Nah, jawabannya yaitu 6CO2 plus 6,2O menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Terima kasih, Bu. Baik, bagus. Terima kasih banyak ya. Untuk yang lainnya, silahkan bantu untuk menjelaskan terkait dengan reaksi fotosintesis tersebut dan juga sebutkan reaksi kimia apa saja yang terlibat dalam proses fotosintesis. Saya, Bu. Pada reaksi tersebut dapat kita ketahui bahwa karbon dioksida dikonversikan menjadi glukosa padat untuk dikonsumsi tumbuhan bersama dengan air. Nah, fotosintesis ini juga memerlukan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, lalu nanti oksigen tersebut akan dilepaskan ke udara. Ya, betul. Nah, kemudian apakah ada yang ingin berpendapat bagaimana jika kadar karbon dioksida itu jumlahnya melebihi batas normal di udara, serta akibat apa yang sekiranya akan timbul terkait dengan kejadian tersebut? Izin menjawab, Bu. Jawabannya adalah CO2 yang berlebih di udara dapat menyebabkan polusi karena CO2 tersebut adalah gas buangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Terima kasih. Ya, betul. Nah, sepertinya kalian sudah memahami materi terkait dengan fotosintesis. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video di mana video ini akan menunjukkan kondisi lingkungan yang tercemar, khususnya pencemaran yang ada di udara. Kalian perlu memperhatikan videonya dengan baik karena nanti kita akan melakukan diskusi terkait dengan video tersebut.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi, untuk ketua kelasnya silahkan untuk mengambil LKPD yang ada di Ibu. Nah, sekarang kalian boleh duduk secara berkelompok. Kelompoknya boleh terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di video sebelumnya yang telah Ibu tayangkan, video tersebut menunjukkan adanya polusi berlebih di suatu lingkungan sehingga menyebabkan adanya pencemaran udara. Dan sekarang kalian perlu merumuskan bagaimana solusi yang baik untuk meminimalisir polusi tersebut sehingga kita dapat mencegah terjadinya polusi udara di suatu lingkungan. Nah, kalian boleh mencatat jawabannya di LKPD yang telah Ibu sediakan. Selain itu, di LKPD juga ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab, dan nanti setelah kalian selesai menjawab semua pertanyaannya, silahkan siapkan 1 orang perwakilan untuk maju ke depan dan juga menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Baik, waktu diskusinya telah habis ya anak-anak. Kalau begitu, Ibu persilahkan kepada perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Alhamdulillah, solusi yang telah kalian rumuskan telah tepat dan juga sesuai dengan konsep dan juga materi pembelajaran hari ini, yaitu terkait dengan fotosintesis. Kalau begitu, apakah di antara kalian ada yang masih belum paham terkait dengan materi dan juga hasil diskusi kali ini? Silahkan angkat tangannya ya. Siap, sudah paham Bu, tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik, kalau begitu, jika semuanya sudah paham dan juga tidak ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan materi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama dan juga untuk seorang perwakilannya, silahkan angkat tangannya dan juga bacakan hasil kesimpulannya. Saya, Bu. Baik, bagus, terima kasih banyak ya. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan adakan sesi post-test terlebih dahulu ya. Ibu akan share linknya, kemudian kalian nanti isi jawabannya sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Jangan lupa isi nama dan juga kelasnya ya anak-anak. Baik, untuk post-test semuanya sudah selesai mengisi ya. Kemudian nanti Ibu akan memeriksa hasil kalian dan setelah itu, jika ada yang mendapatkan nilai 100, Ibu akan memberikan suatu hadiah di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini tidak ada tugas ya anak-anak karena sudah digantikan dengan post-test. Nah, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem organisasi kehidupan. Jangan lupa baca-baca terlebih dahulu ya anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita telah selesai ya anak-anak. Nah, jangan lupa tetap semangat ya dan juga jaga kesehatannya. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang serta kesehatan agar dapat terus mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kalau begitu sebelum Ibu meninggalkan kelas, Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah baik, kalau begitu Ibu pamit undur diri anak-anak, tetap semangat dan juga sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.